Halo teman-teman sekalian, kembali lagi di channel YouTube Antek Saham atau Analisa Teknikal Saham. Pada video kali ini saya akan membagikan analisa 4 saham yaitu saham cuan, TPIA, Antam, dan ASI. Analisa ini saya record di tanggal 23 Maret 2024 dan mulai berlaku di tanggal 25 Maret 2024 sampai saya update lagi di minggu depan. Sebelum masuk ke analisanya, saya izin menginfokan kalau Antek Saham memiliki channel Telegram gratis yang dimana saya biasanya membagikan analisa saham menarik setiap harinya di sana, kemudian menu sore, menu scalping, dan juga list saham mik akumulasi selalu rutin saya bagikan di Telegram tersebut. Jadi jika teman-teman berminat join ke Telegram tersebut, boleh nanti join menggunakan link yang ada di deskripsi. Dan juga Antek Saham mempunyai membership premium, yang tentunya benefit yang akan didapatkan membership premium akan lebih banyak dari membership yang gratis. Salah satunya akan mendapatkan rekomendasi saham setiap harinya, rekomendasi saham menarik setiap harinya, lengkap dengan trading plan, area buy, area TP, dan juga area SL pada saham-saham tersebut. Jika teman-teman berminat join ke Antek Saham Premium, boleh menghubungi saya melalui link yang ada di deskripsi. Oke, saya juga baru mengupload beberapa video, seperti analisa saham Goto, AMMN, Brandbear PT dan PTRO, kemudian analisa saham 4 saham Big Banks, yaitu BBRI, BBCA, BMRI, dan BBNI. Jika teman-teman belum menonton video tersebut, boleh nanti menonton video itu setelah menonton analisa ini. Oke, sekarang kita masuk ke analisanya. Untuk saham yang pertama ada saham cuan. Oke, untuk cuan boleh kita lihat masih tertahannya di support 4.800 yang kita tandai di analisa minggu yang lalu. Boleh kita lihat saham cuan tertahan di support tersebut di daily. Nah, boleh kita lihat sempat di breakdown di tanggal 18 dan tanggal 19, akan tetapi di tanggal 21 harga mulai bergerak naik kembali di atas area support 4.830. Dan di sini saya tandai sebuah area yang bisa menjadi penahan atau area reject dari saham cuan ini, yaitu di harga 4.610 sampai 4.790. Memang secara pergerakan pada saham cuan ini sudah dalam pergerakan turun ya, boleh kita lihat chart pattern yang sudah breakdown support range-nya. Jadi untuk cuan ini hanya untuk konsolidasi saja, konsolidasi sebelum melanjutkan turunnya nantinya. Jadi untuk cuan akan lebih cenderung bergerak turun walaupun memang di sini ada rejection. Jadi rejection-nya ini bisa dimanfaatkan untuk trading jangka pendek dengan target di area 5.925. Jadi dengan adanya rejection pada saham cuan ini selama 2 hari terakhir, maka cuan berpotensi naik untuk retest ke area 5.925. Sebelum kita lanjut, kita cek lagi bagaimana broker summary pada saham cuan ini. Oke, boleh kita cek untuk cuan di tanggal 22 Maret ada akumulasi ya dari BB, CP, kemudian ada yang jualan dari AK, BK, dan CC. Memang tidak terlalu besar, masih tergolong netral di sini. Dan yang beli juga masih tergolong acak ya di sini. Jika kita cek dari mingguannya dari tanggal 15, memang terlihat di sini big distribusi dari AK, BK, dan PD. Dan yang tampung masih BB ya, masih BB, XA, dan RX. Dan juga diikuti broker retail seperti XL, XC, dan XK. Jadi dan SK maksud saya. Jadi untuk broker summary pada saham cuan ini kurang menarik memang. Dan jika kita cek juga secara indikatornya menandakan merah di sini, dan hanya hijau 2 hari terakhir di tanggal 20 sampai 21 Maret 2024. Jadi memang untuk cuan ini reboundnya ini selama 2 hari terakhir karena adanya inflow pada saham cuan. Jadi dengan adanya inflow ini maka cuan berpotensi naik dulu. Naik pertama ke resisten, kita buatkan resisten pertama di sini. Naik sebelumnya di 5.275. Kemudian resisten di sini. Oke, di 5.825. Ini menjadi area target naik pada saham cuan. Jika bisa bertahan di area demand 4.610 sampai 4.710. Nah, untuk sekarang teman-teman boleh pantau untuk saham cuan ini ada area demand 1 di sini. Area demand di 4.610. Yang ini 4.610. Nih. Sampai 4.790. Jika area demand ini belum di breakdown, maka cuan berpotensi naik jangka pendek ke 5.275
Akan tetapi jika demand-nya di breakdown, maka cuan ini sangat potensi turun ke support di 3.400. Nah, maka dari itu teman-teman perlu memantau area demand dulu pada saham cuan. Jika nanti di breakdown lebih baik keluar dari cuan, akan tetapi jika menandakan rejection di area demand ini, maka boleh melakukan pembelian dengan target pertama di 5.275. Untuk naik selanjutnya pada saham cuan ini, harga harus mampu breakout dulu resisten 5.275 ini. Nih yang di sini. Harus bisa di breakout dulu untuk bisa lanjut naik sampai ke 5.825. Jadi untuk cuan teman-teman pantau saja area demand. Di sini. Saya ketik pantau demand 4610 sampai 4760. Lalu resisten 5250, 5275, maaf. Sampai 5825. Ini menjadi area resisten pada saham cuan yang perlu teman-teman pantau untuk 1 minggu ke depan. Jadi untuk cuan ini, view saya akan lebih cenderung naik ya. Naik untuk retest saja. Naik ke resisten 5.275 sampai 5.825. Kan tetapi tetap pantau area demand 4.610 sampai 4.760. Jika di breakdown maka lebih baik keluar dari saham cuan, akan tetapi jika belum di breakdown maka ada potensi untuk melakukan pembelian dengan target seperti di sini. Lanjut ke saham yang kedua, ada TPI ya. Oke, untuk TPI sangat bagus ya di sini. Kita full TP. Boleh kita lihat mencapai target pertama dan kita profit sekitar 9%-an. Jadi sangat bagus dan happy cuan untuk teman-teman sekalian. Saya membaca beberapa komentar di satu forum kalau analisa ini ngawur, tapi boleh kita lihat dibuktikan dengan track record dari analisa di YouTube. Boleh kita lihat kalau analisa kita di sini hit TP ya. Untuk sekarang TP-nya sudah hit target pertama. Kalau sudah hit seperti ini, itu terserah teman-teman jika ingin full TP atau ingin hold untuk mencapai target kedua. Dan jika ingin hold, tentunya teman-teman harus set BEP, setting break even point di atas area entry. Nah, semisal nanti harga pun bergerak turun, maka teman-teman di close dalam posisi profit. Jadi, jika sudah hit target pertama, maka teman-teman wajib set BEP di atas area entry, teman-teman, supaya nanti tidak berbalik menjadi loss. Nah, boleh kita lihat balik lagi di sini. Oke, TPI sudah hit target pertama. Jadi, yang gratis juga bisa cuannya di sini. Jadi, teman-teman sudah cuan 9% 1 minggu terakhir, jadi itu sudah sangat bagus untuk versi yang gratis. Dan di sini kita lihat lagi view untuk cuan, view untuk TPI ya. Jadi untuk TPI ini karena sudah memasuki area resistennya, maka untuk TPI ya resisten di sini, maka untuk TPI ya potensi turun lagi ke area support trend line-nya. Jadi untuk TPI ini karena sebenarnya masih konsolidasi ya. Jika pergerakan seperti ini pergerakan tanggung, maka tidak disarankan entry. Jadi kemarin kita entry sudah sangat bagus di bawah. Jadi untuk saat ini tidak disarankan entry pada TPI ya, karena dengan posisi seperti ini maka TPI potensi turun dulu. Turun lagi ke area support di sini. Bisa turun ke area supportnya di 5.025. Jadi untuk TPI ya, secara harga yang sudah mencapai area resisten 5.925, maka untuk TPI ini berpotensi koreksi lagi ke area supportnya, bisa ke sini dulu 5.175. Jadi view saya pada TPI ya akan turun dulu, walaupun nanti bisa konsolidasi dulu di area resistennya, bisa konsolidasi lalu nanti bergerak turun ke support 5.175. Nah, sekarang kita cek dulu bagaimana broker summary pada TPI ya. Oke, untuk TPI ya secara di hari Jumat dulu, boleh kita lihat masih akumulasi ya. Akumulasi di hari Jumat cukup bagus dari asing, BK, AK, ZP, dan yang jual OD, YU, AG. Jadi memang masih normal akumulasi secara di hari Jumat kemarin. Jika kita cek secara mingguannya dari tanggal 15, oke, terlihat ada distribusi ya dari BB yang cukup besar, diikuti dengan TP dan NI, dan yang tampung rata-rata dari asing sini.
AK, ZP, BK, XA, dan YU. Jadi memang masih tergolong secara volumenya masih distribusi, begitu juga dengan dari brokernya, masih tergolong distribusi pada saham TPY ini. Nah, dengan adanya distribusi, maka TPY ini berpotensi bergerak turun untuk retest ke area support 5.175. Jadi untuk TPY pantau satu support dulu, dan juga satu resisten di 6.125. Jadi untuk TPY potensi turun, walaupun bisa nanti naik dulu ke area resistennya, akan tetapi secara broker summary yang ada, maka TPY berpotensi turun ke support 5.175. Jadi untuk TPY pantau, saya buat sini, pantau support 5157, 5175. Jika belum di breakdown, maka TPY berpotensi naik lagi, lalu resisten 6125. Jika resisten ini belum di breakout, maka TPY berpotensi dipantulkan lagi ke bawah. Nah, maka dari itu ada area atas ini, batas atasnya dan juga batas bawahnya. Yang dimana batas atas di 6.125 dan juga batas bawah di 5.175. Nah, jika belum break salah satu area ini, maka TPY akan bergerak ranging atau sideways di area ini. Dan view saya akan seperti itu, bisa naik lagi, nanjak dulu ke atas, ke area resistennya, baru bergerak turun kembali ke area support 5.175. Jadi view saya pada TPY bisa naik dulu ke area resisten, lalu turun ke area support 5.175. Nah, di sini saya tidak akan membagikan trading plan pembelian karena cukup high risk jika masuk di harga sekarang pada saham TPY. Oke, lanjut ke saham yang ketiga, ada Antam. Oke, untuk Antam juga full TPY di sini. Boleh kita lihat, kita masuk di harga 1.595, lalu sudah terkena target pertama sekitar 6,90%. Dan boleh kita lihat setelah mencapai target kita, harga mulai menandakan rejection, yang berarti area resisten ini cukup kuat pada saham Antam. Lagi-lagi, ini saya bagikan secara gratis di YouTube, jadi teman-teman jika ikut tentunya pada analisa ini, maka sudah cuan sekitar 6-7% pada saham Antam. Jadi tetap diperhatikan saham-saham yang selalu saya bagikan setiap minggunya. Dan di sini untuk Antam, karena sudah memasuki area resisten, maka potensi koreksi ya. Potensi koreksi bisa ke support di sini. Karena memang pergerakannya masih dalam pergerakan turun, maka untuk pergerakan turun pada Antam masih sangat mungkin, dan bisa koreksi pertama ke support di 1.645. Lalu jika nanti support ini bisa di breakdown, maka Antam akan melanjutkan penurunan selanjutnya sampai ke area demand 1.575 sampai 1.600. Jadi view saya pada Antam ini akan cenderung bergerak turun ya, karena sudah mencapai area target dan juga menandakan rejection di area targetnya. Jadi dengan adanya rejection di sini, maka Antam berpotensi bergerak turun ke area demand di 1.645 dan juga 1.570 sampai 1.600 di sini. Sekarang kita cek dulu bagaimana broker summary pada saham cuan, pada saham Antam. Sorry, maksud saya Antam. Oke, untuk Antam terlihatnya di sini. Kita cek dulu tanggal 22 hari Jumat. Oke, terlihat masih ada akumulasi ya. Masih ada akumulasi dari BB dan PD. Akan tetapi asingnya mulai jualan ZP, KI, AK, RX, dan YP. Boleh kita lihat jualan. Dan yang beli ada broker retail ya sini, PD, XTXL, NI, dan XK. Jadi memang para retail sudah mulai FOMO pada Antam ini. Jadi potensi bandar turunin dulu supaya para retail cut loss pada saham Antam ini. Jadi disclaimer on ya. Jadi untuk Antam ini secara di tanggal 22 Maret masih bagus akumulasinya dari BB. Akan tetapi diperhatikan kalau asing sudah mulai keluar pada saham Antam ini. Jika kita cek secara mingguan, boleh kita lihat asing rajin keluar, ZP, YP, BK dan TP keluar, dan yang tampung BB, NI, AZ, dan OD. Jadi memang secara broker summary masih akumulasi, tetapi asingnya sudah mulai outflow dari Antam ini. Jadi perlu diperhatikan juga kalau asing mulai keluar pada suatu saham. Jadi balik lagi secara teknikalnya, karena sudah mulai di area resisten, maka
ini perlu diperhatikan jika asing atau bandar mulai keluar pada suatu saham. Nah, tentunya jika harga di area resisten akan cenderung untuk bergerak turun apabila dibarengi dengan adanya outflow pada saham tersebut. Jadi, karena sudah berada di area resisten dan menandakan rejection, maka Antam sangat potensi turun ke support 1645. Pantau support ini, jika support 1645 di breakdown lagi, maka Antam akan melanjutkan turunnya sampai ke area demand 1570 sampai 1600. Jadi view saya pada Antam akan cenderung bergerak turun dulu selama 1 minggu ke depan dan bisa memasuki area demand kembali di sini 1600 sampai 1570. Untuk lanjut bergerak naik, Antam harus bisa breakout dulu resisten di 1705. Jadi untuk Antam ini harus bisa breakout dulu 1705 supaya bisa lanjut bergerak naik sampai ke resisten selanjutnya 1780. Jadi jika ingin melakukan pembelian pada saham Antam, tunggu break resisten 1705. Nah, di sini saya tidak akan membagikan trading plan-nya karena masih ada di area tengah-tengah, jadi saya akan tunggu harga breakdown 1445. Jika di breakdown, saya akan tunggu di area demand, atau saya menunggu harga bisa breakout dulu resisten di 1705. Nah, jika bisa di breakout, maka saya akan melakukan pembelian buy on breakout pada saham Antam ini. Nah, secara di sini belum ada tanda-tanda bergerak naik, maka saya wait and see dulu pada saham Antam, karena secara broker summary juga ada jualan dari asing. Nah, maka dari itu, teman-teman wajib pantau untuk saham Antam, pantau support 1645, kemudian demand 1570 sampai 1600, dan resisten 1705. Jadi area-area ini yang bisa menanti menahan pergerakan dari saham Antam ini. Oke, view-nya kali cenderung bergerak turun ke area demand pada saham Antam. Lanjut ke saham yang terakhir, ada ASI. Oke, untuk ASI atau Astra International, boleh kita lihat analisa kita di minggu yang lalu, boleh kita lihat di sini. Harga akan bergerak naik kembali ke area resisten 5350 karena pergerakan pada ASI ini masih dalam pergerakan sideways. Jadi di minggu yang lalu masih ada di area support, dan boleh kita lihat harga bergerak naik sampai ke target kita di 5350. Mungkin pergerakannya naik sekitar 4%, jadi jika ada yang ikut, maka teman-teman juga sudah cuan dari saham ASI ini. Nah, boleh kita lihat di sini sudah mampu breakout resisten di 5350. Jadi untuk ASI akan melanjutkan naiknya sampai ke resisten 5475. Nah, di sini boleh kita lihat atau teman-teman boleh pantau resisten ini, resisten 5475, karena jika bisa di breakout, maka ASI akan melanjutkan naiknya sampai ke 5925 yang menjadi area target kita secara trading plan pada ASI ini. Untuk target pertama kita buat di sini. Di area resisten di sini. Oke. Sebelum masuk lebih lanjut, kita cek dulu broker summary pada ASI ini. Oke, untuk ASI cukup bagus ya. Selama 1 minggu terakhir ada akumulasi yang cukup besar dari RX, KZ, dan BB. Dan yang jual ada AK, ZP, dan DX. Jadi masih tergolong akumulasi dari asing pada saham ASI ini. Jadi secara broker summary sangat menarik untuk ASI, makanya dia bisa breakout resisten di 5350. Secara di hari Jumat kita cek dulu. Oke, boleh kita lihat BBBK masih akumulasi dan yang jual tetap AK, CC di hari Jumat kemarin. Jadi memang ada yang tampung, yaitu BK dan BB pada saham ASI ini. Nah, dengan seperti ini maka ASI berpotensi naik ke area resisten 5475. Jadi untuk ASI ini boleh kita buatkan trading plan buy on breakout jika bisa break resisten 5475. Maka dari itu teman-teman boleh pantau di sini area-area yang paling penting, yaitu resisten 5475, karena jika bisa di breakout maka teman-teman boleh memanfaatkan peluang ini atau kesempatan ini untuk masuk pada saham ASI dengan target di 5750 sampai 5925. Nah, jika nanti sudah di breakout, maka order buy on breakout kita akan valid di sini dan akan terentry
Dan jika di breakout, maka ASI berpotensi naik ke area target kita. Dari sini saya akan membuatkan trading plan-nya. Buy on breakout, buy 5525, TP1 5750, TP2 5925, SL 5300. Jadi untuk ASI pantau saja satu resisten di 5475. Jika bisa di breakout, maka harga akan bergerak naik, valid bergerak naik. Akan tetapi jika belum di breakout, maka ASI bisa bergerak turun kembali ke area demand 5075 sampai 5125. Jadi untuk ASI ini akan cenderung bergerak naik menurut saya karena akumulasinya yang cukup bagus selama 1 minggu terakhir. Nah, kira-kira begitu analisanya. Disclaimer on, kalau analisa ini merupakan pandangan saya pribadi, bukan ajakan untuk melakukan pembelian atau penjualan pada saham-saham tersebut. Sekian dari saya, terima kasih.